Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Banyak komentar-komentar sahabat bediler di channel saya yang bilang, siapa di sini yang setuju Sniper Ngesot hunting punai, tekukur ataupun apa, ataupun ruak-ruak. Banyak kemudian, bang kenapa kok hanya bajing terus, bang kenapa kok tidak hunting yang lain, nggak bosan ya hanya bajing terus dan sebagainya sahabat. Ini pertanyaan yang selalu diulang-ulang. Kemudian ada juga yang mengkritisi, bang kenapa kok ditembak bajing itu gitu. Mungkin ini sedikit memberikan jawaban ya sahabat ya, kenapa kok saya hanya huntingnya bajing, kenapa kok tidak yang lain atau hama-hama yang lain seperti halnya biawak ataupun garangan dan sebagainya, itu yang saya hunting. Kenapa kok tidak unggas-unggasan ataupun burung-burungan seperti halnya ayam hutan dan sebagainya. Apalagi sekarang di sini saya sedang di hutan sahabat, sendirian lagi. Oke, kita bahas aja. Baik sahabat, saya itu mengenal dunia kita ngikuti sejarah dulu ya. Sejarahnya saya itu suka senapan angin dan seterusnya ya. Saya itu suka senapan angin itu sejak usia SMA lah. Usia SMA saya suka memiliki senapan angin pertama, kemudian gonta-ganti terus hingga kemudian saya bergabung dengan teman-teman kabupaten, sampai kenal kepada beberapa teman-teman. Huntingnya itu jauh-jauh sahabat, lintas kabupaten, lintas desa dan sebagainya, lintas kecamatan minimal lah gitu, dalam satu kabupaten atau sampai lintas kabupaten gitu huntingnya itu. Dan hunting dengan mereka itu asik, benar-benar asik. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah pernah hunting dengan saya dulu, yaitu huntingnya itu macam-macam, bisa itu kukur, ayam hutan dan sebagainya. Berangkatnya pun kadang-kadang sebelum subuh sudah berangkat sahabat, karena ayam hutan itu kalau udah agak siang dia turun dari tempat tenggernya, turun kemudian masuk ke rerumputan dan sebagainya, sulit kita pantau kecuali memang daerahnya itu lapang. Jadi harus pagi, kalau maunya di beberapa hutan lah harus pagi, sehingga ayam itu masih bertengger gitu kan, ataupun ayam sedang masih mencari makan pagi-pagi gitu. Kalau sudah agak siangan sedikit, sudah agak masuk kepada rumputan gitu. Tekukur juga sama, cari tempat yang lapang, di bawahnya tumbuhan-tumbuhan yang berbuah dan sebagainya, biasa nyanggong dan sebagainya. Jadi itulah yang saya alami sahabat. Kemudian lambat laun teman sekampung itu memiliki senapan satu persatu. Sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu memiliki senapan satu persatu. Akhirnya gabunglah kita dalam satu kampung itu, lama kelamaan dan ternyata anggotanya itu sudah senior semua gitu. Sudah senior maksudnya usianya sudah berumur, sehingga dia nggak mau untuk berjalan jauh. Akhirnya muternya hanya sekitar desa saja gitu, desa atau lintas desa dalam suatu kecamatan. Di kecamatan saya sahabat itu perkebunan kelapa, siwalan dan lainnya. Bajing itu cukup mengganggu bagi masyarakat. Bajing cukup mengganggu bagi masyarakat, dan juga ternyata banyak yang membutuhkan, banyak yang meminta dan sebagainya, sehingga teman-teman itu suka menembak bajing. Yang ikut juga kan, awalnya ngikut juga. Kemudian untuk tekukur dan sebagainya, kalau di perkebunan semacam itu sulit sahabat. Di perkebunan kelapa dan sebagainya itu sulit, ataupun walaupun ada itu sulit untuk dipantau karena tersamakan oleh pelepah dan sebagainya. Sedangkan Anda sudah tahu sendiri kan, kalau tekukur dan sebagainya itu kalau kita dekati dan kabur nggak bisa kita kejar, sudah habis sudah, karena jauh pasti terbangnya gitu. Beda dengan bajing, kalau kita dekati kabur masih kita bisa kejar gitu. Itu awal mula kami itu menembak bajing gitu.
Akhirnya sahabat, karena sudah keasikan nih Mbak Bajing gitu, karena hanya dalam satu kampung, nggak terlalu jauh, satu kampung satu desa ataupun lintas desa dalam satu kecamatan, nggak terlalu jauh, hanya sudah keasikan gitu. Keasikan satu dikarenakan masyarakat itu banyak yang mengucapkan terima kasih karena memang sebuah hama. Dua, dagingnya itu banyak yang minta, bahkan kadang-kadang ada yang beli sahabat, karena ada yang apa namanya ya, yang meyakini bisa dijadikan sebagai obat gitu. Jadi enak lah gitu. Jadi kemudian saya putuskan, apalagi sahabat, di daerah kecamatan saya untuk tekukur dan juga untuk punai itu sudah hampir langka. Jadi saya putuskan, saya bilang ketika sudah membangun tim seni pengesot, saya bilang kepada teman-teman, melihat tekukur sudah langka. Waktu saya dulu ketika masih SMA, kemudian masih di perguruan tinggi, itu tekukur masih melimpah. Bahkan saya pernah hanya menggunakan ketapel sahabat untuk mendapatkan tekukur, itu melimpah gitu. Jadi cukup enak. Tapi sekarang sudah agak langka di kecamatan saya terutama. Kemudian saya bilang kepada teman-teman, ayo kita jangan menembak burung lagi, jangan menembak unggas lagi, dikarenakan ternyata burung tekukur terutama itu di kecamatan kita sudah agak menipis, agak langka. Jadi kalau umpamanya kita tetap diburu lagi, takutnya sampai punah gitu di kecamatan saya gitu. Beda kalau kecamatan lain sahabat ngetah ya. Tapi karena saya hanya fokus dalam berputar-putar dalam satu kecamatan, bahkan mungkin keluar kecamatan desa sebelahnya saja gitu dengan teman-teman. Bahkan kalau saya hunting sendirian mungkin hanya satu desa yang saya datangi, di desa saya sendiri gitu. Jadi nggak terlalu jauh-jauh gitu. Jadi entah kalau umpamanya ternyata kayak kemarin sahabat, saya pernah diminta oleh apa ya, penanam padi lah, anu di sini pipit jadi hama katanya, tolong. Ya saya tembakkan, kemudian ditambah udang, kemudian tambah udang itu bilang, kalau mau menembak burung di sini dek, di sini burung itu jadi hama gitu, maka banyak. Ya saya tembakkan gitu. Intinya cuma satu sahabat yang saya minta kepada teman-teman, kita menembak itu harus punya tujuan yang jelas, jangan hanya pengen membunuh. Kita menembak itu tujuannya satu, menyenangkan. Dua, kalau sudah terlalu capek kemana umpamanya sampai lintas pulau, lintas apa, itu kesenangannya kadang-kadang sudah menurun karena apa, setimpal dengan rasa capek. Senang capek, akhirnya setimpal, akhirnya nggak senang lagi gitu, bosan jadinya kan. Yang satu menyenangkan, yang kedua adalah bermanfaat gitu. Yang kedua, bermanfaatnya untuk apa? Baik dagingnya kita bisa konsumsi atau bisa membantu orang lain, harus bermanfaat. Jangan hanya sekedar kita menembak kemudian gak ada untungannya, gak ada ringannya, rugilah. Kalau umpamanya menembak kemudian gak ada untungnya, ngapain gak menembak target saja, metal sulit kayak papan target kayak pohon kayak daun kayak kan gitu saja. Kalau umpamanya menembak hanya tidak ada untungannya gitu. Jadi satu menyenangkan, dua bermanfaat. Jadi itu yang saya tekankan pada teman-teman. Ya kita kenapa harus lindungi hutan juga sahabat, selain kita ingin menyalurkan hobi kita, tapi tentu saja kita jangan jadi perusak alam juga gitu. Jadi itu sahabat. Jadi kenapa kok saya menembak bajing di sini hama, bukan apa, di sini hama gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, klarifikasi sahabat, biar sahabat sekalian itu, biar sahabat sama tahu lah apa alasan saya sehingga saya tidak menembak selain bajing. Bukan tidak sih, tapi belum sempat lah, belum sempat menemukan lokasi yang memang asik untuk menembak yang lain gitu, karena nggak pernah keluar dari kabupaten kecamatan. Kalau dulu memang
saya pernah bergabung dengan tim kabupaten dulu. Kalau sekarang saya membuat tim sendiri hanya satu desa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.